warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jannah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang signifikansi data penelitian. Nanti kita akan mencontohkan signifikansi data penelitian ini di Excel. Nah, untuk signifikansi data penelitian di sini saya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji t-test. Pertama kita bahas dulu tentang uji Paired Sample t-test. Paired Sample t-test ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan di antara dua sampel data yang berpasangan. Maksud dari dua sampel data tersebut yaitu dia memiliki dua data yang berbeda namun asal sampelnya itu sama. Contohnya dalam nilai pretest atau posttest, dia memiliki data yang berbeda namun berasal dari orang yang sama. Nah, uji Paired Sample Test ini merupakan bagian dari statistik parametrik, karena itu dia harus berdistribusi normal. Statistik ini ada yang parametrik, ada yang non-parametrik. Nah, untuk statistik parametrik, dia itu jenis datanya berasal dari data pengukuran. Contohnya seperti mean, median, dan lain-lain. Dan dia merupakan data kuantitatif dan juga data ratio. Distribusi datanya itu berdistribusi normal dan metode analisisnya itu bisa menggunakan uji korelasi, uji regresi linear, uji T, dan nanti ada namanya uji ANOVA. Kalau untuk non-parametrik, jenis datanya itu data ranking atau perankingan, data nominal, ordinal, dan datanya itu kualitatif. Dan distribusi datanya itu tidak berdistribusi normal. Metode analisis perbandingannya bisa kita gunakan dengan uji korelasi rank, Sherman, dan uji Kendall-Tau. Nah, untuk uji Kolmogorov-Smirnov, di penelitian ini kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov ini dia menggunakan atau merupakan sebuah data kuantitatif dan datanya itu tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Nilai N-nya itu bisa besar maupun kecil dan ia memerlukan derajat kebebasan. Nanti kita akan menggunakan tabel perbandingan khusus untuk Kolmogorov-Smirnov ini. Nah, untuk derajat kebebasannya di sini ada normal kurva standar deviation. Di sini ini merupakan contoh dari nilai siswa, di mana untuk nilai siswa itu sendiri pasti ada yang bernilai sangat rendah dan juga sangat tinggi, dan ada yang nilainya dekat dengan rata-rata. Nah, untuk di derajat kebebasan ini kita akan membuang nilai yang sangat rendah dan juga nilai yang sangat tinggi karena itu sangat jauh dari rata-ratanya. Di sini kita membuang nilainya itu 0,5 dari nilai yang paling rendah dan 0,5 dari nilai yang paling tinggi. Nah, karena kita menggunakan atau mencari data signifikan, maka kita menggunakan P-nya itu 0,05 dan derajat kebebasan yang kita gunakan yaitu 95%. Tabel derajat t-test ini ada dua versi. Yang pertama ada one tile t-test dan yang kedua ada two tile t-test. Untuk one tile t-test ini kita bisa mengambil semua datanya dari kiri, dan two tile t-test kita akan mengambilnya dari data yang kiri dan juga data yang kanan. Di sini kita akan menggunakan two tile t-test. Nah, ini contoh data yang akan kita gunakan nanti di Excel untuk membuat signifikansinya. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke Excel-nya. Nah, ini saya telah menyalin data sebelumnya, ada nilai pretest dan posttestnya. Di sini kita akan menguji signifikasi data penelitian tersebut. Nah, untuk nilai pretest, saya telah mengurutkan dari
data yang terkecil sampai data yang terbesar. Dan untuk nilai post-testnya mengikuti dari data pretest. Selanjutnya, sebelum mencari uji signifikansi, kita akan mencari terlebih dahulu uji KS data atau uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, di uji Kolmogorov-Smirnov ini kita cari terlebih dahulu nilai rata-ratanya, kemudian nilai dari standar deviasinya. Selanjutnya, kita akan mencari frekuensi kumulatif. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif ini, kita tulis terlebih dahulu 1 dan 2 untuk jumlahnya. Kemudian kita kopikan ini sampai data yang terakhir untuk melihat berapa total semua jumlah datanya setelah kita urutkan. Nah, di sini ada 20 data. Kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai dari Fs. Nilai Fs ini yaitu nilai dari frekuensi kumulatif dibagi dengan jumlah seluruh dari frekuensi kumulatifnya, yaitu ada berjumlah 20. Nah, jangan lupa untuk 20 ini kita ikat dengan simbol dolar karena kita akan mencari cara ini sampai berulang kali sampai 20 data. Kemudian kita enter. Nah, lalu cara ini kita kopikan sampai data yang terakhir. Setelah kita dapatkan Fs, kita akan mencari nilai dari Zi. Cara untuk mencari nilai Zi, yang pertama kita buka kurung, kemudian nilai dari pretest kita kurangkan dengan rata-ratanya. Kemudian kita tutup kurung, lalu dibagi dengan standar deviasinya. Nah, karena rata-rata dan standar deviasi ini nilai yang sama untuk ke semua data, maka kita ikat dengan simbol dolar. Lalu kita enterkan. Nah, kemudian cara ini kita kopikan sampai data yang terakhir. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari Ft atau nilai Z-nya. Untuk mencari nilai Ft atau Z ini, kita menggunakan kata kunci normdis. Nih. Kemudian kita disuruh menginputkan nilai Z. Nah, nilai Z itu yaitu nilai dari Zi ini. Kita inputkan nilai ini, kemudian tutup kurung, dan enter. Lalu cara ini kita kopikan sampai yang terakhir. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai dari Fs dikurang nilai dari Ft. Caranya kita menggunakan kata kunci absolut. Kemudian nilai dari Fs kita kurangkan nilai dari Ft. Kemudian tutup kurung dan enter. Lalu kita kopikan cara ini sampai data yang terakhir. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari dihitungnya. Untuk nilai dari dihitung ini, kita akan mencari nilai maksimal dari semua data Fs dikurang data Ft. Kemudian tutup kurung dan enter. Maka kita telah mendapatkan nilai maksimal dari kesemua data atau nilai dihitungnya. Nah, kalau untuk D-tabel, kita akan mengambil datanya di tabel nilai kritis uji Kolmogorov. Nah, di tabel ini kita mengambil data yang ke-19 karena data kita 20, maka kita harus menghilangkan satu data. Nah, kita mengambil data yang ke-19 nilainya yaitu 0,301. Lalu di sini kita salin 0,301. Nah, dapat kita lihat bahwa nilai dari K-tabel lebih besar dari nilai dihitungnya, atau nilai dihitung lebih kecil dari nilai K-tabelnya. Lalu di sini kita munculkan katanya, kesimpulannya, hasilnya nilai dari D0 yaitu 0,100442708 lebih kecil dari nilai K-tabelnya yaitu 0,301. Maka dapat kita ambil kesimpulan. Di sini saya telah memunculkan ini H0 diterima dan H1-nya ditolak.
dapat kita ambil kesimpulan bahwa Kolmogorov Smirnov dari nilai pretest ini berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari signifikansi untuk data t-test. Nah, selanjutnya untuk uji signifikansi datanya, di sini tadi sebelumnya sudah ada nilai pretest dan posttest. Kemudian kita akan mencari nilai dari Y dikurang X atau nilai dari posttest dikurangkan dengan nilai dari pretest. Nah, ini posttest dikurang dengan nilai dari pretestnya. Kemudian enter. Lalu cara ini kita copy sampai data yang terakhir untuk mendapatkan nilai. Nah, setelah kita mencari nilai dari D, setelah nilai D kita dapatkan, kita harus mencari nilai rata-ratanya atau MD-nya terlebih dahulu. Rumus dari rata-rata yaitu average. Kemudian kita sorot semua data, tutup kurung, dan enter. Nah, setelah kita mendapatkan MD, barulah bisa kita mencari nilai dari XD, di mana XD ini nilai dari D ini dikurangkan dengan MD atau rata-ratanya ini. Sama dengan nilai dari D dikurang dengan rata-ratanya. Nah, jangan lupa untuk rata-ratanya ini kita ikat dengan simbol dolar. Kemudian enter. Lalu kita kopikan cara ini sampai data yang terakhir. Setelah itu kita akan mencari nilai dari XD ini, kita pangkat 2-kan. Nilai dari XD kita pangkatkan dengan 2. Bentar. Lalu kita kopikan cara ini sampai data yang terakhir. Nah, untuk nilai XD ini kita akan mencari jumlahnya. Di mana jumlah untuk XD ini rumusnya yaitu sum. Lalu kita sorot semua data di XD, tutup kurung, dan enter. Selanjutnya untuk nilai dari XD pangkat 2 sama dengan sum. Lalu kita sorot semua datanya, tutup kurung, dan enter. Nah, setelah ini kita dapatkan, maka kita akan bisa mencari nilai dari T hitung. Rumus T hitung ini yang di atas. Rumusnya yaitu MD ini nilai dari rata-ratanya dibagi dengan sigma, dibagi dengan akar. Akar ini rumusnya SQRT. Kemudian dikali dengan sigma XD kuadrat, ini XD kuadrat, dibagi dengan nilai dari N, yaitu berjumlah 20, dikali dengan N dikurang 1, 20 dikurang 1. Kemudian kita lengkapi kurungnya, dan enter. Nah, setelah kita dapatkan hasil T hitung, kita akan mencari nilai dari T tabel. Dimana untuk T tabel ini, untuk T tabel ini nilainya ada di sini kita mengambil yang 0,050 dan untuk data ke-18. Kenapa data ke-18? Karena untuk sebelumnya uji Kolmogorov-Smirnov kita telah mengambil atau menghilangkan data yang ke-20. Maka untuk di signifikansi ini kita menghilangkan data yang ke-19, maka kita mengambil data yang ke-18. Nah, data yang ke-18 di 0,05 yaitu ini. Kita kopikan saja. Lalu kita pastikan. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa nilai dari T hitung lebih besar dari nilai T tabel. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa H1 itu diterima dan H0 itu ditolak. Jadi kesimpulannya terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah.
Kita buat di sini. Kita buat di sini H1 diterima dan H0 ditolak. Nah, ini dia cara manual untuk mencari uji signifikasi data penelitian. Di Excel ada cara cepat atau cara instan untuk mencari uji signifikasi ini. Caranya di menu data, kita ambil data analisis. Di data analisis ini kita klik, kemudian kita pilih t-test pay rate to sample for mean. Kemudian kita oke-kan. Nah, lalu kita disuruh untuk menginputkan nilai dari rank 1. Ini nilainya yaitu nilai dari pretest. Kita sorot semuanya. Lalu untuk nilai rank 2 itu nilai dari post-testnya. Dan enterkan. Nah, di sini kita klik di new work supply, kita isi signifikansi. Kemudian kita oke-kan. Nah, maka dia akan muncul di sheet baru. Kita coba untuk mengopikan ini ke uji signifikansi untuk membandingkan datanya. Nah, dapat kita lihat di sini T-start ini atau T-hitungnya ini min min 3,590187,632 sama dengan hasil manual yang kita cari. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa nilai dengan cara manual yang kita cari di Excel sama dengan nilai dengan cara instan yang disediakan oleh Excel. Nah, inilah cara untuk mencari data signifikansi. Dimulai dengan kita mencari uji Kolmogorov-Smirnov-nya terlebih dahulu, kemudian baru kita uji signifikansinya dengan mencari nilai dari t-test atau t-hitungnya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang uji signifikansi data penelitian. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.